Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menanggulangi potensi dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena telah berbuat dosa. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita akan melihat yang pertama, dosa di dalam perspektif Kristen adalah ketidaktepatan atau kemelesetan. Kemelesetan dari kata dalam bahasa Yunani yang disebut hamartia. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi tidak melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Konsep dosa di dalam Perjanjian Lama adalah pelanggaran terhadap hukum. Orang yang tidak melanggar hukum belum tentu meleset. Memang secara hukum yang tertulis orang tersebut tidak melanggar, tetapi kalau ditinjau dari ketepatan bertindak, ia masih meleset. Dosa ini membuat manusia kehilangan kemuliaan. Jadi kemuliaan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana manusia tidak meleset. Keadaan di mana manusia memiliki batin yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara-saudara, sering dengan menanggulangi kemelesetan ini, seiring dengan menanggulangi kemelesetan ini, seiring juga dengan keberhasilan menyelesaikan kemelesetan ini, maka kemuliaan juga diperoleh. Semakin kita tidak meleset, semakin seseorang mulia, kita semakin mulia. Jadi kita tidak boleh memandang bahwa kemuliaan itu hanya nanti, Kemuliaan itu hanya bisa diraih setelah kita meninggal, bukan seperti itu, Kalau di dalam Roma 8 ayat 17 firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu artinya kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Hal itu adalah kita akan memperoleh jabatan keagungan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus akan dimuliakan, di mana setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah penguasa, Kurios, Tuhan bagi kemuliaan Allah. Oleh karenanya sejak di bumi kita juga harus mulia, Kemelesetan harus ditanggulangi di sini. Semakin dosa ditanggulangi, semakin kita memiliki kemuliaan. Maka kalau orang tidak mulia sejak ia hidup, ia tidak akan dimuliakan di kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kemudian seseorang atau keagungan seseorang itu bukan terletak pada kekayaannya, bukan terletak pada kedudukan, gelar, penampilan, atau apapun, tetapi kemuliaan seseorang terdapat pada ketepatannya saat ia bertindak, ketepatan dia dalam berperilaku. Makanya kita belajar untuk berhati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, berhati-hati atas setiap keputusan, atas setiap pilihan, atas setiap rencana, keinginan, ambisi, dan lain sebagainya. Karena disitulah letak kehormatan kita, letak keagungan kita, letak kemuliaan kita. Pada umumnya manusia telah sesat, membangun kemuliaan di atas kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan kekuasaan, penampilan, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita ada di lingkungan pelayanan, kita masih mengharapkan ada kehormatan di dalam pelayanan tersebut. Dan itu tidak kita sadari, Ada ambisi-ambisi
yang kita sendiri tidak sadari, yang mengarahkan kita di dalam bertindak. Dalam mengambil keputusan, kita telah bersalah. Ya, kita telah bersalah di situ. Setelah kita sadar, kita mau bertobat dan berubah, meskipun hal ini tidak mudah, karena kita sudah terlalu lama hidup dengan irama yang salah tersebut. Perlu diingat bahwa seseorang itu tidak bisa baik mendadak, ya. Sebaliknya juga tidak bisa menjadi jahat secara tiba-tiba atau mendadak. Hanya dunia kita akan lebih mudah, ya, membuat orang menjadi jahat. Ya, dunia kita yang kita huni ini lebih mudah memfasilitasi, ya, agar orang menjadi jahat. Jadi mungkin kita merasa sudah mulai kita merasa sudah mulia karena kehormatan yang kita sandang, atau gelar, atau kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya jika ditinjau lebih dalam lagi dari mata Allah, sebenarnya kita tidak mulia. Ya, mudah kita mengatakan di gereja atau pada waktu kita kebaktian, "Bapak, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu." Tetapi itu hanya ucapan saja. Kita tidak sungguh-sungguh mau bergumul untuk mencapai atau meraih kemuliaan itu. Sejatinya tanpa sadar kita mempermainkan Tuhan. Sebab pada waktu kita menjalani hari-hari hidup, kita tidak sungguh-sungguh mau menyelesaikan keadaan diri kita yang tidak mulia itu. Sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, ya, dan apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita berbuat salah, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukan kesalahan atau dosa itu sendiri, tetapi adanya potensi dosa yang masih ada dalam diri kita, yang bisa membuahkan atau menciptakan atau memproduksi atau beranak perbuatan yang salah lainnya. Kita harus sadar yang membuat Allah berduka bukan hanya perbuatan dosa yang kita lakukan, tetapi potensi dosa yang kita lakukan, ya. Tetapi potensi dosa yang masih mencengkeram kita, yang mungkin belum terwujud di dalam tindakan, tetapi ada di dalam diri kita. Jadi sebelum menghasilkan buah dosa, potensi dosanya itu harus sudah bisa kita tanggulangi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada rangsang dosa dan mulai muncul niat, hal tersebut harus Bapak, Ibu, dan saya tanggulangi, supaya potensi itu tidak muncul lagi. Seperti botol yang kelihatannya bersih, tapi kalau diaduk-aduk baru keluar kotorannya. Manusia pun demikian. Sabar kelihatannya karena belum disakiti. Itu juga kita sadar. Namun di saat-saat tertentu hal tersebut dapat muncul kembali. Ketika perasaan kita tersinggung, harga diri kita disentuh, direndahkan, atau dilecehkan. Jangan sampai Bapak Ibu kita membuahkan dosa. Kita menyelesaikannya, kita harus menyelesaikannya dengan menyangkal diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.